operasi siaga tempur, TNI minta KKB Papua meletakkan senjata dan menyerahkan pilot pesawat Susi Air. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Laksamana Muda Leksda Julius Wijojono meminta kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok separatis teroris KST untuk meletakkan senjata dan segera menyerahkan pilot pesawat Susi Air Philips Mark Martens. Jadi, kepada saudara saya yang masih di gunung, silahkan meletakkan senjata dan serahkan pilot Susi Air, ujar Julius di Mabes TNI Jumat kemarin 21 April. Hal ini dinilai akan membangun Papua menjadi lebih humanis lagi, sebab Julius percaya dengan kekayaan alam Papua yang sudah melimpah dan kesederhanaan penduduknya dapat membawa Papua menjadi lebih makmur lagi. Saya yakin dengan kekayaan alam Papua yang melimpah dan penduduk Papua yang sederhana, tidak hedonis, tidak macam-macam pasti akan lebih makmur, tambah Julius. Julius menjelaskan TNI sudah melakukan negosiasi melalui pemuka adat dan kepala pemerintah setempat. Menurut dia, langkah ini diambil agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kemudian TNI juga mengedepankan pendekatan halus, soft approach, untuk membebaskan pilot Susi Air. Namun, kata Julius, para KKB justru yang pertama kali menyerang pos militer di Mugi, di Kabupaten Enduga. Yang meletuskan bukan dari kami, dari mereka, itu perlu digarisbawahi. Letusan pertama bukan dari TNI, bukan TNI menyerang mereka, tapi mereka menyerang TNI, ungkap Julius. Akibatnya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Timika, Papua mengumumkan penerapan operasi siaga tempur di daerah rawan di Papua pada Selasa 18 April. Pasalnya Yudo tidak ingin lagi ada korban yang berjatuhan, baik itu prajurit ataupun masyarakat. Kalau mau silahkan balik, serahkan pilot Susi. Rencana awalnya letakkan senjata, bergabung bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun Papua lebih humanis dan pasti lebih bermartabat, kata Julius. Pasca status operasi TNI yang naik menjadi siaga tempur, Julius melihat KKB merasa terhimpit. Dengan kondisi ini, mereka berharap TNI dapat menarik mundur pasukan dari pos militer, hingga meminta Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono turun dari jabatannya, karena baru kali ini operasi seperti ini fokus, ucapnya. Adapun penanganan masalah di Papua tak kunjung berhasil selama 50 tahun sejak pemerintahan Presiden Soeharto, sehingga TNI perlu menerapkan operasi siaga tempur. Sekali lagi, mudahnya saja, kembalikan, harap Julius. Pasukan TNI Polri ringkus gembong UPM, biang kerok menyebar hoaks. Pasukan gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Satgas Nemangkawi kembali berhasil meringkus salah satu pentolan kelompok teroris organisasi Papua Merdeka UPM. Target penangkapan adalah Manuel Matenko yang punya posisi penting dalam organisasi kriminal separatis tersebut. Dalam pernyataan tertulis, Satgas Nemangkawi menginformasi bahwa Manuel ditangkap di rumahnya di wilayah Merauke, Papua. Diketahui Manuel memiliki posisi sebagai Ketua Komite Nasional Papua Barat. Manuel adalah sosok di balik banyak berita palsu, hoax, provokasi, dan pesan kebencian yang beredar. Menduduki posisi sebagai Ketua KNPB, Manuel kerap menyebarkan berita bohong yang senantiasa yang menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia, TNI, dan Polri. Yang terakhir, Manuel menyebarkan gambaran Bandara Aminggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak,
yang tengah terbakar. Dalam gambar tersebut tertulis pernyataan provokatif yang secara terang-terangan memfitnah pemerintah Indonesia, TNI dan Polri. Otonomi khusus (Otsus) telah gagal total, rakyat menolak dan menuntut referendum, ribuan tentara dikerahkan dan membuat korban di mana-mana, bunyi pernyataan UPM yang ada dalam propaganda. Tokoh agama diteror, orang tak dikenal, dan rumor teroris berkembang di Papua. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menebar benih kejahatan, kemanusiaan, dan teroris di Indonesia dan Papua? Lanjut pernyataan itu. Seperti yang diketahui, sejumlah titik di Bandara Ilaga rusak parah akibat aksi pembakaran yang dilakukan kelompok teroris UPM Kamis. Akibat aksi ini, warga Papua di wilayah tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Belum lagi kekhawatiran yang sangat besar yang muncul di kalangan masyarakat Papua atas tindakan biadab kelompok UPM. Oleh sebab itu, Manuel akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan menyebar berita bohong, provokasi, dan tuduhan serius terhadap Indonesia.